Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hilya Sabrina Rahmanur Ashifa dengan NIM 23012160679. Saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Teaching with Digital Tools and Apps yang ditulis oleh Tori Trust. Alasan saya memilih buku ini karena dalam buku ini terdapat tips untuk mengevaluasi website dan blog, serta memberikan saran tentang alat dan aplikasi yang efektif digunakan dalam pembelajaran. Tips untuk mengurangi risiko dan memperluas pencarian internet. Yang pertama, sertakan detail spesifik dalam pencarian awal Anda, lalu tambahkan atau hapus istilah untuk menyesuaikan hasil. Bingkailah penelusuran sebagai pertanyaan. Seringkali akan menghasilkan halaman yang secara spesifik menjawab pertanyaan tersebut. Gunakan istilah serupa agar dapat digunakan untuk mendeskripsikan alat atau topik. Tambahkan jenis file atau site yang ingin dicari untuk mempermudah pencarian. Aktifkan fitur alat untuk melihat halaman yang lebih baru. Poin yang kedua yaitu menerapkan model SIFT untuk mengidentifikasi sumber terpercaya. SIFT adalah singkatan dari Stop, Investigate, Find, and Track, yaitu alat dan aplikasi digital yang dapat menginspirasi kreativitas, mendukung pemikiran kritis dan pemecahan masalah, membawa siswa ke dunia virtual, dan menawarkan pengalaman belajar baru kepada siswa yang belum pernah ada sebelumnya. Poin penting yang harus diingat saat mengevaluasi alat dan aplikasi, yaitu apakah alat atau aplikasi memberikan instruksi kepada pengguna, apakah instruksinya mudah diingat, multimodal, dan interaktif, apakah antarmuka jelas, sederhana, tidak ada informasi atau elemen yang mengganggu, mudah dinavigasi, dan bebas iklan, bisakah siswa berkolaborasi dan berbagi pekerjaan mereka di alat ini? Sedangkan untuk aplikasi, apakah aplikasi tersebut memiliki versi Windows, iOS, dan atau Android? Untuk alat digitalnya, apakah situs web alat tersebut responsif di ponsel? Bisakah alat ini digunakan di banyak browser? Apakah alat atau aplikasi menyediakan beragam karakter atau icon gratis? Apakah ini mendukung banyak bahasa? Berapa harga alatnya? Dan apakah alat ini memerlukan perangkat kelas tambahan? Poin selanjutnya yaitu tingkatan taksonomi Bloom. Yaitu yang pertama mengingat, memahami, berperan, menganalisis, mengevaluasi, dan terakhir menciptakan. Sedangkan jenis pengetahuan dibagi menjadi 4, yaitu faktual, informasi dasar, objektif, mendasar. Yang kedua, konseptual, pengetahuan tentang teori, model, prinsip, dan klasifikasi. Yang ketiga, prosedural, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Dan terakhir, metakognitif, yaitu kesadaran akan kognisi sendiri. Teori pembelajaran dan taksonomi Bloom dapat berfungsi sebagai panduan untuk memilih alat dan aplikasi digital yang akan memberikan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa berdasarkan jenis dan kompleksitas pengetahuan dan keterampilan yang harus mereka peroleh. Sementara standar ISTI, AIASEE untuk siswa memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi dan menggunakan alat dan aplikasi digital untuk menciptakan pengalaman belajar abad ke-21 yang kaya teknologi bagi siswa. Saat merancang instruksi desain universal untuk kerangka pembelajaran Center of Applied Special Technology yang dapat berfungsi sebagai panduan untuk mendukung perkembangan pengalaman pembelajaran kaya teknologi yang mudah diakses dan bermakna. Istilah desain universal yang diciptakan oleh Ronald
Make awalnya dikembangkan sebagai respon terhadap lingkungan binaan yang tidak dapat diakses. Saat merancang aktivitas pembelajaran dan lingkungan untuk siswa, pertimbangkan bagaimana alat dan aplikasi digital dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, kompetensi teknologi, dan berbagai jenis pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif untuk dikembangkan kapasitas mereka untuk sukses dalam lanskap teknologi global yang terus berubah. Standar ISTE untuk siswa, yaitu pembelajaran yang dipercayakan, warga digital, pembangun pengetahuan, desainer inovatif, pemikir komputasi, komunikator kreatif, dan kolaborator global. Nah, ini implikasi pada kehidupan sehari-hari. Yang menganut behaviorism, yaitu seperti Kahoot, Edpuzzle, Nearpod, dan Peer Deck, yang di bidang kognitivisme, yaitu Google Drawing, Minmap, YouTube Playlist, di bidang konstruktivis, yaitu Twitter, Google Tour Build, Simulator, di bidang konstruktivisme, yaitu Script, Pencil Code, Tinkercad, dan Wix. Di bidang social learning, yaitu Twitter, Script, Flipgrid, dan Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.